Ajaran Al-Halaj ini lebih populer dan mencapai titik lebih tinggi dalam dunia tasawuf setelah dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Beliau adalah tokoh peletak dasar dan pembina hakiki konsep wahdatul wujud dalam bentuk yang paling sempurna. Ajaran tasawufnya terdiri atas 3 pokok, yaitu wahdatul wujud, Nur Muhammad, dan wahdatul adyan. Dalam masalah wahdatul wujud, Ibnu Arabi mengatakan bahwa wujud itu adalah satu. Wujud makhluk adalah wujud al-khaliq. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaan itu hanya dalam rupa dan ragam saja. Hati-hati dengan kalimat ini, hati-hati. Sekali lagi, Ibnu Arabi berpendapat bahwa wujud makhluk itu adalah wujud Tuhan jua, wujud Allah jua. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu hanya dalam rupa dan ragam saja. Hati-hati tolak kalimat di ya. Datang mendong liwangi, mendot tamai tahu ya, karena pengetahuan ini adalah pengetahuan batinia, bukan pengetahuan lahiria ya. Jadi datang mendong liwangi, mendot tamai tahu. Apa mau mendol liwani tahu salah sedikit malai tau metama dia kaperang ya, jadi mendot tamai tahu. Baik, kita lanjut. Wujud alam ini adalah wujud Allah jua. Allah adalah hakikat alam. Khalik atau pencipta dan yang dicipta itu adalah satu. Penyembah dan yang disembah itu adalah satu. Kita harus memandang Khalik dan wujud itu yang terlihat. Dua padahal hakikatnya satu. Maksudnya adalah dua padahal satu wujud dari dua wajah. Dua padahal satu wujud dari dua wajah yang satu. Oleh karena itu, dia telah menegakkan paham serba satu dan menolak paham serba dua. Jadi Ibnu Arabi menolak paham yang serba dua, ia menegakkan paham yang serba satu. Baik, kita lanjut. Ibnu Arabi adalah pengembang ajaran dari Al-Halaj mengenai hakikat Muhammad, yakni Nur Muhammad. Ibnu Arabi juga percaya bahwa Tuhan adalah suatu yang satu dalam wujud yang mutlak. Nur Allah itu adalah sebagian dari dirinya. Itulah hakikat Muhammad. Perhatikan, Nur Allah itu adalah sebagian dari dirinya dan itulah hakikat Muhammad. Itulah kenyataan pertama dalam uluhiyah. Darinya terjadi segala alam dalam setiap tingkatnya seumpama alam jabarut dan malakut. Alam asyal, alam ajman, alam ajsam, dan alam arwah. Dialah segenap kesempurnaan ilmu dan amal yang mewujud pada Nabi sejak Adam sampai kepada Muhammad, sampai kepada para wali dan segala tubuh insan yang kamil. Dia tetap ada. Hakikat Muhammad itulah yang memenuhi tubuh Muhammad. Bila Muhammad itu telah mati, maka ia mati secara tubuh. Namun Nur Muhammad atau hakikat Muhammad itu tetap hidup. Sebab ia adalah sebagian dari Tuhan. Jadi Allah, Adam, dan Muhammad adalah satu. Hati-hati tahu ya, hati-hati tahu malah kesimpulan. Dengan apa yang diuraikan oleh Mansur Al-Halaj dan Ibnu Arabi ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam menuntut ilmu, maitai disanga paham tongat-tongan
Ya di paralui di pe apahani de tama di alawe tak tongat-tongan alawe tak secara batinia. Sebab alawe tak di tongat-tongan di alawe tak secara batinia itu adalah hakikat Muhammad. Dan hakikat Muhammad itu adalah sifat sukuna puang Allah Ta'ala. Dia adalah kenyataan pertama. Jari inain dek maita maita anak mapahami alawe na tongat-tongan, maka indani salah mawani upahangi Muhammad. Anak muat napahangi Muhammad naita i Muhammad tongat-tongan, maka indani salah mawani uitai puang. Sawa ia dek Muhammad tongat-tongan dia adalah sifat suku na puang Allah Ta'ala. Jari muat dia mepawani mau masambaya ni tahu Muhammad nari pecoei tongani akan tetapi hati-hati tahu Muhammad yang mana. Apa maksudnya dia pauponar tong perambong dia mau pecoi Muhammad tania Muhammad secara lahiriah, akan tetapi Muhammad secara batinia. Ya, Muhammad secara batinia. Dan kemudian dia tahu pauponar tong perambong mauan nalepan ni tahu di Muhammad. Apa mande tu lepan le Muhammad dia tu malah tanda lau ripuan. Tongatoi tapi hati-hati tahu Muhammad yang mana. Ndani tahu nalepalau di Muhammad secara lahiriah, tapi nalepalau tahu di Muhammad secara batinia, yakni hakikat Muhammad. Bahkan itu bisa terjadi di muka bumi. Terjadi memang di Lino ya, di Tuota. Terjadi memang nih. Apa andana dia malah tanda lau dibuat tanpa melalui Muhammad. Tapi Muhammad cara batinia. Berbicara tentang hukum yakni syariat berarti kita ikut kepada Muhammad lahiriah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara batinia, secara tasawuf, secara ma'rifat kita ikut kepada Muhammad batinia. Akan tetapi Muhammad yang lahir dan Muhammad secara batin itu ndandam bedana ya, ndandam bedana. Sebab hakikat Muhammad itulah yang memenuhi tubuh Muhammad. Ia murid Muhammad tongan di apa sangana memenuhi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat Muhammad itu ditajallikan ke muka bumi. Menjadilah ia Rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.